Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang luar biasa di pagi hari. Ayo kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu di pagi hari, di mana kami mau mencari wajah-Mu. Anak-anak-Mu ya Tuhan ada di rumah masing-masing, mereka ingin mendekat kepada-Mu. Tuntun kami di dalam hadirat-Mu, lawat setiap kami ya Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah-Mu, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berserah, kami mengucap syukur untuk doa pagi hari ini. Juga firman yang akan disampaikan, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati kami semua. Demi nama Yesus kami siap masuk ke dalam ruang maha kudus-Mu. Haleluya, amin. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa, takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepada-Mu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Oh, sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa, takkan berubah, takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepada-Mu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Ini pengagungan, biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Raja.
Rajaku, Engkau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Mari berikan kemuliaan untuk Allah kita. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Engkau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa, takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu, Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, biar pengagungan sampai di hatimu. Yesus Tuhan dan Rajaku, Engkau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Segala pengagungan, biar pengagungan sampai di hatimu. Yesus Tuhan dan Rajaku, Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Mari kita sembah Tuhan, biar pengagungan ini harum bagi-Mu, biar pengagungan ini berkenan bagi-Mu, biar hati kami menyenangkan-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah pujian kami, Engkau kebanggaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami meninggikan-Mu Yesus. Mari bawa hati kita semua di hadapan Tuhan, biar penyembahan kita pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari bawa segenap hati kita. Ini pengagungan kami, biar pengagungan sampai di hatimu. Yesus Tuhan dan Rajaku,
lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di Pengagungan ini, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Sebab Engkau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
pujian bagi anak domba. Kau yang duduk di tahta. Haleluya. Hanya bagimu, anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tanah. Haleluya. 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 Bagimu anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Katakan haleluya, haleluya. 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 Segala pujian bagimu, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Yang berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu anak domba, segala pujian bagimu yang bertanda. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Oh kudus, kuduslah Engkau. Oh rala syarala masande. Siap hati menyembahmu, siap pikiran kami tertuju kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, ora pata syarala masih. Shibaralapa syaralapa papa. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, pada pagi hari ini, sekali lagi kami semua berdoa
memandang wajah-Mu di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang berseru-seru, umat-Mu yang berserah, bergantung dan berharap hanya kepada-Mu. Jamah mereka satu persatu dengan kasih-Mu ya Bapa, dengan kasih yang tidak berkesudahan itu. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan kebutuhan hidup mereka satu persatu. Engkau sanggup ya Tuhan ketika mereka berseru, ketika mereka datang di hadapan-Mu, mereka memanjatkan doa. Bahkan di dalam penyembahan pun Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau menerima penyembahan kami sebagai persembahan yang kudus, yang harum di tahta-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan. Terima kasih buat firman yang akan dibagikan juga. Terima kasih buat lawatan Roh Kudus. Sekali lagi arahkan tangan-Mu kepada handphone atau apapun yang ada di depanmu ketika engkau berkoneksi dengan kami. Ora pasita kabasyikiri bikarata syara lama simbe papa. Biarkan hadirat Tuhan yang melawat engkau saat ini. Pagi hari ini engkau disegarkan kembali. Pagi hari ini engkau akan mengalami Allah. Pagi hari ini engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi. Karena Roh Kudus tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan jarak, tidak dibatasi oleh waktu juga. Tuhan bergeraklah. Engkau ya Tuhan sekali lagi yang memberikan damai surgawi itu. Engkau yang melawat mereka dengan sukacita, dipenuhi oleh kasih Allah sekali lagi ya Tuhan. Ketika mereka berbeban berat, Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada mereka. Pagi hari ini, ketika firman disampaikan, ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah, kuduskan kata-kata firman yang keluar dari mulut hamba-Mu dan setiap telinga yang mendengar dari anak-anak-Mu, biar Roh Kudus yang membantu mereka mencerna, mengolah dengan hikmat kebijaksanaan yang datang daripada-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, urapi kami pada saat ini juga Roh Kudus di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan sabda Tuhan mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, sekali lagi selamat pagi. Wow, luar biasa kalau kita hari ini pun masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita beroleh satu hari lagi. Kita boleh menyembah, kita masih ada kesempatan, kita menghirup udara yang segar. Walaupun mungkin di dalam hidup ini ada banyak pergumulan, kita sudah menaikkan doa, kita sudah berjuang. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Nah pagi hari ini saya tergerak ingin untuk sharing firman Allah mengenai sikap hati, bagaimana sikap hati kita di dalam berdoa. Karena kita tahu bahwa berdoa, di dalam menaikkan doa, kita itu bukan menaikkan sekedar kata-kata kosong, permohonan, permintaan, dan macam-macam hal. Tapi jika kita berbicara saja kepada manusia, itu ada tujuannya. Apalagi kalau kita itu berdoa kepada Allah yang tidak kelihatan, itu kita harus punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan doa itu, kalau kita mau katakan bahwa doa itu sebenarnya adalah jembatan komunikasi antara manusia dengan Allah. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan sesama kita, sesama manusia, itu juga namanya komunikasi. Dan kita tidak perlu yang namanya berdoa, langsung tatap muka atau per telepon atau apapun juga chatting, itu namanya komunikasi. Tapi dengan Allah di dalam dimensi lain, Tuhan memberikan satu jembatan namanya berdoa. Ya, dan di dalam komunikasi sendiri antar sesama manusia itu juga ada level-levelnya loh. Ada tahapan-tahapannya, mulai dari mungkin yang sambil lalu kita sekedar ketemu say hello dan berbahasa basi, atau sampai kepada pembicaraan komunikasi yang lebih serius, kata-kata yang lebih serius, contohnya di dalam pekerjaan, mau deal bisnis untuk jual beli dan lain sebagainya, ataupun di dalam hubungan yang lebih dekat, hubungan dari hati ke hati, pasangan kekasih contohnya, atau orang tua dengan anak, ya kita bisa menyatakan rasa kekaguman,
kita bisa menyatakan cinta kita, ataupun kita juga bisa meluapkan amarah kalau kita mau, ataupun sesuatu yang negatif dari hati kita, luapan hati kita. Tapi yang pasti bahwa ketika kita itu berkomunikasi dengan sesama saja, apalagi dengan Tuhan, kita harus perhatikan bahwa ada sikap hati. Ada sikap hati yang harus kita perhatikan. Ketika kita ngomong sama sesama aja, kita tidak melibatkan, kita mengabaikan sikap hati, maka kita akan dianggap meremehkan orang yang kita ajak bicara. Apalagi ini Tuhan yang besar, apalagi ini Allah pencipta langit dan bumi. Ketika sikap hati dari anak-anak Tuhan itu sudah salah dan keliru, itu juga akan menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Nah, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan itu juga menentukan ternyata jawaban-jawaban doa, permohonan Bapak Ibu semua yang dinaikkan. Why? Why ya? Karena ada banyak ya orang-orang Kristen itu punya fondasi dan sikap hati yang salah. Mereka menganggap Tuhan itu jahat, kurang baik, menghukum. Padahal ya, atau Tuhan itu tidak jawab doa mereka. Padahal sesungguhnya Tuhan itu punya telinga untuk mendengar. Dan dia juga tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Nah, kita tahu bahwa dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia sudah nyatakan bahwa dia adalah Bapa melalui Yesus Kristus. Dia panjang sabar, dia sangat baik hati. Sikap fisik saja itu tidak menjamin, tidak menentukan kita menerima jawaban-jawaban doa di hadapan Tuhan. Kalau hanya sekedar yang di luar, atribut, harus melakukan A dan B, ritual-ritual, pakaian tertentu, itu tidak menjamin komunikasi dengan Tuhan. Tuhan hanya melihat satu, sikap hati kita ketika kita datang dan berdoa kepada Dia. Tentunya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini saya mau sharingkan beberapa hal yang sederhana, fondasi, mungkin ini back to basic, tapi sebagian dari kita yang belum mengenal Tuhan atau barusan menjadi orang Kristen, ini akan sangat memberkati, saya berdoa. Tetapi bagi yang sudah lama ikut Yesus, sudah bertobat lama, saya harapkan bahwa ini seperti review dan mericek kembali bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa itu kepada Tuhan. Ya, siap ya? Yang pertama saya akan bagikan di dalam, kita baca yuk di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang mulai yang ke-6. Kalau perikopnya kita lihat itu adalah hal berdoa, tapi saya lompat. Kita masuk langsung ayat ke-6, nanti hingga ayat ke-8 kita baca dulu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, yang pertama, kalau kita baca dari ayat firman Tuhan ini, kita perhatikan sikap hati kita itu bagaimana. Kita harus memiliki sikap hati yang menginginkan Tuhan secara pribadi dan khusus. Yesus ajarkan kita, kalau kita baca di ayat yang ke-6, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, itu bukan sekedar tempat saja, tetapi kenapa kok kita itu harus masuk ke tempat sesuatu somewhere yang kondusif, yang tidak terganggu. Yesus sendiri juga memberikan contoh bagaimana ketika dia di dalam kesibukannya sehari-hari, walaupun capek habis pelayanan sepanjang hari menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan, dia ketika malam hari murid-muridnya disuruh jalan duluan, dia naik ke bukit,
Dia ke tempat yang sepi, dia berdoa sendirian. Tuhan saja memberikan contoh kepada kita. Kenapa dia juga melakukan itu? Karena Yesus itu punya sikap hati, dia menganggap Allah Bapa itu adalah Allah yang spesial, sosok yang sangat spesial. Dia menginginkan hubungan dengan Tuhan itu sangat khusus, sangat spesial. Kenapa dia sampai harus sendirian? Bukan asiknya rame-rame mencari Tuhan, tapi secara pribadi. Nah, jika kita itu punya sikap hati memandang Tuhan adalah pribadi yang khusus, yang istimewa, yang spesial, tidak mungkin kita itu sembarangan datang kepada Tuhan. Ayat 6 ini bercerita demikian, bahwa kita harus mencari Tuhan itu secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa dari antara kita yang sudah melupakan hubungan kita pribadi dengan Tuhan, menyepelekan, tidak serius, ataupun ketika kita datang itu ogah-ogahan. Pagi hari ini firman Allah mungkin menegur kita harus kembali yuk ke basic, harus punya sikap hati seperti yang Yesus ajarkan. Bukan hanya sekedar menyendiri, tapi seperti ada dorongan ingin mengenal pribadinya secara khusus gitu loh. Karena kita menganggap, kita menginginkan bahwa Allah yang kita sembah itu dekat dengan kita, seperti ketemu kekasih, seperti merindukan demikian. Ya, banyak anak-anak Tuhan itu menilai Tuhan jahat. Aku kok nggak diberkati, aku kok tertimpa masalah ini, kok Tuhan nggak tolong. Ya, kita ada salah persepsi ketika kita salah memandang Allah, maka kita pasti tidak menginginkan Allah itu. Kita pingin dekat dengan Allah, kita pingin menyendiri, kita pingin duduk di bawah kakinya, mendengarkan suaranya, menikmati kasihnya. Pasti kita tidak menginginkan hal tersebut. Ya, Tuhan sudah nyatakan bahwa Dia adalah Bapa. Dia juga sahabat kita. Dia menerima kita itu apa adanya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita sakit atau kita terpuruk, atau kita lagi depresi, kita minta tolong, kita lagi stres, lagi ada banyak masalah. Kita ketika datang kepada Tuhan, Tuhan itu menerima apa adanya. Jadi pagi hari ini, pandanglah Tuhan sebagai pribadi yang kita inginkan secara khusus, secara pribadi, secara istimewa. Rindukan Dia, nantikan Dia. Jangan salah fondasi yang sangat awal ini di ayat yang ke-6. Ketika kita menyendiri dengan Tuhan, itulah bukti, itulah tanda bahwa Allah yang kita sembah, kita mau berhubungan secara khusus dengan Tuhan, bukan asal-asalan. Nah, pagi hari ini tag atau ketik di dalam YouTube saudara, katakan, aku ingin Tuhan secara khusus. Aku ingin dekat dengan Tuhan secara spesial karena Dia istimewa. Aku menginginkan pribadi Tuhan Yesus karena Dia sangat baik. Katakan, ketik apapun juga untuk mencetuskan, untuk meluapkan isi hatimu. Amin. Kemudian yang kedua, kalau kita baca, kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, ayat yang kedua ini berbicara mengenai sikap hati kagum dan hormat kepada Tuhan. Ada sikap menghargai Tuhan. Ya, hati-hati dengan kata-kata kita. Perhatikan yang keluar dari mulut kita itu, kata Alkitab, meluap dari hati, meluap dari cetusan hati, sadar atau tidak sadar. Karena kata-kata, kenapa kita berkata bertele-tele, tidak ada tujuan, tidak ada maksudnya, terus berputar-putar. Karena dikatakan di Alkitab, kita tidak mengenal Allah. Karena kita sudah dari fondasi yang pertama saja menganggap Allah itu apa? Menganggap Yesus itu mungkin sampingan atau sambilan, tidak terlalu penting, kita tidak menginginkan. Jadi kita mengeluarkan kata-kata yang tidak ada faedahnya.
doa yang bertele-tele itu, saya mau katakan, tanda kita tidak menghargai Allah. Kurang hormat, kurang respect, kurang menghargai Tuhan. Seperti itu. Sehingga kata-kata kita itu tidak ada kualitasnya. Orang yang dengar jadi malas. Apalagi kalau ditambahin bonus, komplain melulu, kemudian kecewa, menyalahkan Tuhan, dan lama-lama seperti memaksa Allah untuk mengerti kehendak kita sendiri. Nah, pagi hari ini munculkan rasa kagum, munculkan rasa hormat kepada Allah, sehingga hati kita kemudian bisa bersyukur. Mulai timbul rasa syukur itu, dan kita akan merasakan kasih-Nya, dan kita boleh mengagungkan Dia. Belajarlah seperti Daud. Karena Daud itu di dalam tekanan pun, dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar, dia masih punya rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Dia datang apa adanya. Ya, jadi tanda kita menghargai lawan bicara kita adalah menjaga kata-kata dalam berkomunikasi. Walaupun mungkin kita ini nggak tahu harus berdoa bagaimana, ada di dalam depresi, nggak tahu harus minta atau nggak tahu harus menengking, nggak tahu mau apapun. Ketika kita itu hanya datang dengan hormat, respek akan hadiratnya, kagum akan Dia, akan kebesarannya, walaupun santai kelihatannya, tapi seperti ada arti cinta. Kalau kita dengan pasangan kita, tidak harus kita mengatakan sesuatu, tapi dengan cara kita memandang, cara kita menatap wajahnya, itu mengungkapkan apa isi hati kita. Tidak tentu harus dengan body language, tidak tentu harus dengan gerakan-gerakan tangan atau sikap-sikap tertentu untuk memuliakan Allah. Malah ketika itu enggak sama dengan yang ada di dalam hati, itu akan kelihatan aneh dan munafik. Ya, jadi doa yang lahir karena rasa kagum dan hormat itu memiliki bobot. Ketika seseorang itu bertele-tele, berdoa seperti mantra, diulang-ulang terus, itu enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan tidak mendengar. Tuhan itu punya telinga, Tuhan pasti mendengar. Tetapi Dia mungkin malas untuk menjawab doa-doa yang seperti itu. Karena doanya enggak ada bobotnya. Ya, tapi doa yang berbobot itu adalah doa yang lahir dari kerinduan hati. Yang menganggap bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa, yang merindukan. Nah, Tuhan tertarik dengan hati yang tertarik kepada Dia. Allah itu kalau kita katakan Dia maha tahu. Ayat yang ke-8 bahkan dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Karena Bapamu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan itu tahu segala sesuatu. Walaupun kita nggak minta pun, Tuhan itu sudah tahu pergumulan kita, kesulitan apa, kita hadapi apa. Namun Tuhan itu senang sekali kalau melihat anak-anaknya tetap minta kepada Dia, berdoa supaya tetap ada hubungan dengan Bapa. Suruh minta, bahkan Tuhan juga mengajarkan suruh cari. Kemudian ketok bila perlu. Ketok ini adalah peperangan rohani. Mungkin harus mengalahkan sesuatu, mencari itu proses mendekat kepada Allah. Bukan hanya minta-minta saja. Sehingga ketika kita itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, hati kita mulai bisa bersyukur. Kita mulai bisa kagum. Kita bisa hormat kepada Allah. Kita bisa menghargai Dia sebagai pribadi yang baik. Sehingga kita bisa mengungkapkan satu hal. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini munculkan rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, kita belajar di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Secara cepat. Yang ketiga adalah sikap hati yang tenang untuk berdoa. Bunyinya demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
supaya kamu dapat berdoa. Apapun yang kita hadapi, persoalan, kondisi kita seburuk apapun, belajarlah jadi tenang. Jadi tenang ketika tombol ini ditekan, itu tidak otomatis, tapi harus belajar menguasai diri sendiri. Ada yang namanya seni menguasai diri sendiri. Doa itu adalah seni menguasai diri sendiri. Kenapa? Karena orang lain tidak akan pernah bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, emosi kita atau perasaan kita. Hanya kita yang bisa mengontrol semuanya itu. Karena itu firman Allah mengatakan, kuasailah dirimu supaya jadi tenang dan kita bisa berdoa. Kalau memang perlu, tambahkan puasa. Kita sudah belajar mengenai bagaimana doa puasa itu. Tambahkan puasa. Karena menguasai diri sendiri itu memang tidak mudah. Tidak gampang menguasai emosi. Menguasai kebiasaan buruk itu juga tidak mudah. Perlu ditambahkan bukan hanya doa, tapi puasa. Pagi hari ini, apapun masalah kita, belajarlah jadi tenang. Tenang itu adalah keputusan hati. Kita bisa perintahkan jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam batin kita, perasaan kita, jadilah tenang. Untuk sementara jadilah tenang. Walaupun stres, walaupun takut, walaupun sibuk, apapun, belajarlah untuk tenang sejenak. Jangan biarkan jiwa kita ini dikuasai oleh kepanikan. Jangan terus dibiarkan oleh ketakutan yang berlebihan atau bahkan kesedihan ketika kita mengalami musibah, kehilangan orang-orang yang kita kasihi contohnya. Cepat-cepat yuk, ada waktunya kita harus berhenti. Jangan biarkan diri kita juga dikuasai ketakutan ataupun amarah yang berlebihan. Minta kekuatan kepada Roh Kudus dalam batin kita. Bukan dengan kekuatan kita bisa menjadi tenang, tapi Roh Kuduslah yang akan membuat kita, mengajarkan kita untuk menguasai diri menjadi tenang. Ketika hati kita itu tenang, kita akan mulai bisa fokus. Kita akan bisa berdoa, mengarahkan pikiran, mengangkat tangan. Kemudian secara tidak sadar kita mengucapkan sesuatu, Tuhan baik. Kita boleh merasakan kasih-Nya, kita merasakan kesegaran, iman dan kekuatan tiba-tiba timbul. Dan kita rasakan bahwa seolah-olah Tuhan itu hadir di ruangan kita, di tempat kita menyembah. Ketika kita nggak menjadi tenang, segala sesuatu itu sepertinya tidak ada yang baik dalam hidup kita. Bahkan Elia pun, nabi yang besar, ketika dia ada dalam kepanikan dan ketakutan, dia lari ke satu gunung yang tinggi, dia cari Tuhan, tapi Tuhan nggak ada. Di dalam badai, di dalam gempa bumi yang dahsyat dia nggak ada. Tapi ketika hati Elia mulai menjadi tenang, ada angin sepoi-sepoi, disitulah Tuhan berbicara. Dan dia memulihkan hati Elia, memberikan tugas kembali. Pagi hari ini, belajarlah tenang. Roh Kudus bergerak dan berbicara lewat frekuensi ketenangan batin. Ya seperti radio, frekuensi hadirat Allah itu frekuensi ketenangan. Frekuensinya frekuensi damai sejahtera. Karena itu channel hati kita harus kita selaraskan dengan channel Roh Kudus. Roh Kudus gak bisa bekerja, kita gak bisa dengar suara Tuhan kalau pikiran kita itu sibuk ke kanan, ke kiri, atau hati kita gundah gulana. Saya mau katakan, seni doa itu adalah seni menguasai hati dan pikiran. Amin. Karena doa tidak hanya melibatkan akal budi, tetapi juga melibatkan hati yang tenang. Amin. Tag di dalam YouTube saudara, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hatiku, Tuhan pegang kendali. Tenanglah hai emosiku, karena Tuhan yang berperang bagiku. Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir secara cepat, hidup dalam kekudusan dan hati yang murni untuk masuk hadirat-Nya. Mazmur 24 ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Ini adalah ayat penutup. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat
dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Kehadiran Allah, hadirat Allah itu digambarkan sebagai gunung Tuhan, tempat yang kudus. Di sanalah kita akan bertemu Tuhan. Kita akan mendengarkan suaranya. Tuhan itu mau bawa setiap orang Kristen, anak-anaknya yang diakui sebagai anaknya, itu selalu ketika berdoa itu masuk berjumpa dengan dia, mengalami hadiratnya, mendengarkan suaranya, menerima kasihnya, menerima berkat-berkatnya, dan ada jawaban-jawaban doa. Ini level keintiman doa yang lebih dalam dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen yang dia belum mencapai level keintiman ini. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ada syaratnya. Belajar hidup di dalam kekudusan dan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Itu adalah syaratnya. Karena itu kejarlah kekudusan. Kekudusan dalam hidup itu adalah proses, saya tahu. Dan hari-hari ini itu bukan menjadi satu trending yang gimana gitu bagi dunia. Itu dijauhi oleh dunia. Tapi saya mau katakan bahwa kekudusan di dalam Tuhan itu sangat penting. Ketika kita makin meninggalkan kebiasaan lama, kita tidak tinggal di dalam dosa, kebiasaan yang buruk, kita mulai mentas, bertobat setiap hari, pikul salib, belajar taat, dengar-dengaran dengan Tuhan lewat firman-Nya, maka di situ kasih Tuhan akan semakin bertambah. Semakin kita hidup kudus di hadapan Tuhan, semakin besar kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Banyak orang gak mau tinggalkan manusia lamanya, gak mau tinggalkan kebiasaan buruknya, masih suka hidup di dalam kebiasaan lama dan dosa. Itu adalah beban, itu adalah hal yang merintangi ketika kita ini masih memegang hal-hal yang lama. Semakin kita bersih dari dosa, semakin kemurahan Tuhan itu akan kita terima. Amin. Kemurnian hati juga demikian. Jangan kita sering kecewa dengan Tuhan. Biar Tuhan sucikan, kuduskan hati kita. Ketika dia bentuk, ketika dia tegur. Seperti dalam Yakobus, kita mungkin sudah banyak menaikkan doa-doa dan permohonan. Tapi Yakobus mengatakan, engkau salah berdoa. Karena untuk memuaskan apa? Hawa nafsu. Hati yang gak murni, hati yang kudus selalu menyalahkan Tuhan. Berusaha mendikte Tuhan. Jawabannya kenapa gak begini? Kok aku terima jawaban yang gini? Kok kecewa lagi? Karena apa? Permohonan kita hanya untuk memuaskan hasrat nafsu kedagingan kita tanpa kita sadari. Amin. Nah pagi hari ini ada 4 hal yang tadi saya sharingkan. Kita belajar yuk. Yang pertama-tama adalah menginginkan Tuhan secara khusus karena dia adalah pribadi yang sangat spesial dan istimewa. Yang kedua kita belajar hormat, kagum dan respect akan Tuhan. Yang ketiga kita belajar ketika kita berdoa memiliki hati yang tenang. Separah apapun, seburuk apapun kondisi kita, belajarlah untuk tenang. Yang keempat kita belajar hidup di dalam kekudusan dan hati yang murni di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati, saya ajak kita berdoa. Biarkan pada pagi hari ini kita kembali kepada fondasi mula-mula, yaitu sikap hati yang benar di hadapan Allah. Sehingga kita bisa menyembah Dia, kita datang dengan sikap hati yang benar dan Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran dan mujizat boleh kita alami. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, kau sungguh indah ya Tuhan. Kau Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
dan berkuasa. Angkat hatimu, angkat wajahmu. Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Angkat tanganmu di hadapannya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum. Bawa hatimu, angkat wajahmu, pandang Dia. Ku kagum, kami kagum, kami hormat akan Engkau. Kami menginginkan pribadi-Mu. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk memperbaiki sikap hati kami ketika kami datang di hadapan-Mu, ketika kami berdoa. Biarkan sikap hati ini Tuhan itu benar di hadapan-Mu. Kami boleh menginginkan Engkau secara pribadi, karena Engkau adalah pribadi yang sangat spesial. Engkau adalah mutiara dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar anak-anak-Mu Tuhan untuk kembali kepada kasih mula-mula. Bukan menganggap Engkau itu sosok yang biasa, tapi Engkau adalah pribadi yang sangat besar. Bapa yang penuh kasih, walaupun Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah sahabat yang setia. Engkau adalah Immanuel. Tuhan, ajarkan anak-anak-Mu pagi hari ini kembali Tuhan kepada hati yang benar, yaitu mengasihi-Mu kembali. Dan kami Tuhan mau belajar untuk hormat, untuk menghargai Engkau. Karena kematian-Mu di atas kayu salib menyelamatkan kami dari dosa, menebus kami. Dan Engkau Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa ketika kami berjalan di dalam kekudusan-Mu, berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, ajar anak-anak-Mu, letakkan tangan-Mu di dada, letakkan tangan-Mu di dada. Oh, jadilah tenang. Tuhan katakan jadilah tenang. Sesibuk apapun, mungkin engkau sibuk dengan pekerjaan, pikiranmu, hatimu gundah gulana, engkau panik, engkau tegang. Ingat, frekuensi hadirat Allah adalah frekuensi damai sejahtera. Channel surgawi adalah channel sukacita dan kasih. Dapatkan itu, selaraskan hatimu. Roh Kudus tolong bantu. Minta, Roh Kudus bantu aku untuk menjadi tenang sehingga aku bisa berdoa. Roh Kudus bantu aku, penuhi aku. Masuklah dalam hatiku dan urapi aku Tuhan. Kasih aku kekuatan, minta kepada Dia, kasih aku kekuatan untuk jadi tenang. Bukan gelisah, bukan panik. Apalagi Tuhan, ada anak-anak-Mu yang mungkin tidak bisa tidur. Mungkin mereka stres, mungkin mereka depresi. Tuhan tolong mereka, mereka ada dalam kesedihan. Mereka ada dalam kebingungan, Tuhan berikan jalan keluar. Jadilah tenang, dengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa saat ini bagi setiap orang. Tuhan, mereka yang membutuhkan jawaban doa. Mereka yang ada dalam pergumulan, Kau lawat mereka ya Tuhan, Kau lawat mereka. Perdengarkan suara-Mu, biar pagi hari ini iman mereka ketika mereka menjadi tenang, iman mereka bangkit kembali, muncul kembali. Mungkin masalah belum selesai tapi mereka sanggup menghadapi. Karena ada roh Allah yang beserta dengan mereka. Terima itu di dalam nama Yesus. Ketenangan damai sejahtera itu dari Tuhan. Terima karena damai sejahtera itu sudah ditinggalkan Yesus ketika Dia naik ke surga. Aku meninggalkan damai sejahtera itu untukmu. Terima pagi hari ini, jadilah tenang, jadilah calm. Lembutkan hatimu, buka hatimu di dalam nama Yesus. Urapi juga setiap orang.
Tuhan mereka berjuang, bergumul dengan kebiasaan lama, dengan dosa. Biarkan mereka belajar hidup dalam kekudusan, di dalam level-level kekudusan ya Tuhan. Dan murnikan hati mereka oleh kasih-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi mereka satu persatu, dalam nama Yesus. Ora patasikiri dibikaya ralama syakara lama rata basyara lama baba. Oh, jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Arahkan tangan-Mu ke layar, arahkan tangan-Mu ke depan. Ora pasimera batasyana. Damai itu mengalir. Kuasa Roh Kudus mengalir. Oh, kami kagum, hormat akan Engkau. Pandang wajahnya, angkat wajah-Mu, pandang Yesus. Irepatasenema yaralalarana mose. Syukur, kami bersyukurlah pada Tuhan. Ora patasyamaralama sendere. Haleluya. Bagi engkau yang sakit, arahkan tangan-Mu ke layar. Kami berdoa Tuhan bagi setiap orang yang sakit. Mereka ada di dalam kelemahan fisik, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, aku lepaskan setiap kesembuhan itu mengalir. Dan kami mengikat setiap kuasa sakit penyakit yang mendera mereka. Baik di dalam organ-organ tubuh. Tuhan, Engkau sanggup memberikan organ-organ tubuh yang baru. Berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya ya Tuhan, setiap sel kanker, setiap sel tumor saat ini kami kutuki, kami harus dikeluar, tinggalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan terima kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang bergumul di dalam masalah pekerjaan dan keuangan, angkat tangan-Mu. Tuhan yang akan memberikan jalan, Tuhan yang akan menuntunmu ketika engkau menjadi tenang. Ubah sikap hatimu, jangan kecewa dengan Tuhan. Dia yang akan menolongmu. Angkat tanganmu di hadapannya, terima blessing yang dari Tuhan. Tuhan, Engkau bukakan jalan. Kalau ada satu pintu tertutup, Kau bukakan pintu yang lain. Ataupun kalau mereka harus menggali sumur yang lama, Tuhan berkati, biarkan air itu membual-bual, yaitu jalan keluar yang tidak pernah mereka pahami. Engkau berikan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang kekurangan hikmat, tambahkan hikmat. Apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka memutuskan. Tuhan, mereka yang ada di persimpangan jalan, Tuhan tolong, Tuhan tuntun supaya mereka tidak mengambil keputusan yang salah. Jadilah tenang sehingga engkau bisa berdoa, dan Roh Kudus yang akan menuntunmu, memberikan ilham di dalam hatimu, memberikan titik terang di mana jalan itu mungkin tidak terlihat dengan pikiran manusia, tapi di dalam Tuhan itu bisa. Di dalam nama Yesus, terima mujizat keuangan itu. Di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami hal-hal yang lain dalam masalah hubungan, suami istri, orang tua dengan anak, atau kongsi, atau kerjasama. Tuhan, pulihkan mereka. Hati mereka yang stres, hati mereka yang gundah. Pada saat ini, hamba mengangkat tangan saat ini Bapa, lawat mereka, biarkan mereka mengalami ketenangan kembali, mengalami keteduhan kembali. Biarkan damai sejahtera Allah itu menjamah hati mereka, masuk dalam pikiran mereka. Mereka diubahkan ya Tuhan, mereka diubahkan karena mereka adalah ciptaan baru. Biarkan mereka berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Ketika mereka dibentuk, ketika mereka diproses, mereka menerima. Mereka mau Tuhan diubahkan. Lawat mereka pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami arahkan pandangan kami ke hadapan-Mu. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan kami kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami kagum, kami hormat akan Engkau ya Tuhan, karena Engkau sangat baik. Terima kasih buat firman-Mu, biarkan itu menjadi rema dan kami boleh mengubah sikap hati kami dan kami mengalami kemenangan. Pagi hari ini kami menerima anugerah daripada Bapa Surgawi yang sangat baik, rancangannya indah, kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita semua, dan persekutuan dengan Roh Kudus ada dalam batin kita, dalam hati kita. Dialah Allah Immanuel. Alami kemenangan bersama dengan Tuhan pagi hari ini dalam nama Yesus yang sudah mengalami Tuhan, menerima Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.